Untuk transfer tenaga pun pedal klit ini. Jadi sebenarnya itu saya mau tanyakan juga nih. Dia tampaknya bagus kayak sepatu. Jenis pedal dengan klitnya Kalau buat pemula pengalaman sepeda jatuh bego ya. Gimana caranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di Bike Tech Corner, podcast santai aja. Hari ini kita bersama Om Iman lagi guys. Ya. Bersama Om Iman lagi, dan kita mau agak teknis nih pembahasannya soal style berkendara, dan satu poin yang akan kita bahas hari ini adalah klit, teman-teman. Ya. Jadi kita langsung aja Om Iman. Ya. Soal klit nih Om Iman. Jadi kalau saya lihat itu orang road bike itu rata-rata pakai klit, sepatunya agak khusus nih. Kalau kita bahas-bahas MTB itu masih pakai sepatu cat, masih pakai sepatu biasa. Ya. Tapi kalau road bike nih ini agak khusus style ini Om Iman nih. Ada klit. Nah, kalau kita lihat di berbagai pengalaman orang pasang klit ini, nampaknya begitu berfungsi sekali klit nih Om Iman. Mungkin Om Iman bisa jelaskan nih klit ini gimana nih di road bike nih. Ya. Oke, untuk klit itu sendiri ada dua bagian, satu sepatunya, dua pedalnya. Oh. Nah ini salah satu nggak harus ada. Harus Jadi ada, ya? kalau sudah memutuskan untuk pakai pedal klit, wajib untuk pakai sepatu klit. Jadi klit ini bukan sepatu, bukan ya? Bukan. Oh, oke. Satu. Nggak bisa. Bisa contohkan mana Ya, ada nih contoh. Nih mungkin dilihatkan Om Iman, mana yang sepatu, Mungkin, mana yang klit. misal ini kan dari brand Avelio ya. Sepatunya kalau yang buat road bike dia 3 baut begini. Mungkin untuk pedalnya bisa pakai Shimano. Nah, jadi Memang? nanti tiga baut ini nempel di sini, Om. Nanti ini yang akan diikat ke si pedal klitnya. Tunggu dulu. Om Iman bilang tadi ini klit MTB, klit road bike. Road Berarti bike. ada lagi nih klit yang model lain Om Iman. Ya, kalau untuk klit yang MTB biasanya dia cuma 2 baut kecil di sini aja. Dan untuk sepatunya dia lebih ada permukaan yang menonjol untuk jalan kaki. Kalau road bike punya cuma dikit kayak begini. Oke. Itu Beda dari ya. Perbedaan fisiknya ya. Dan fisik ya. Terus untuk fungsinya sendiri, klit itu kan dia ngikat kaki kita ke pedal saat goes ya. Jadi fungsinya itu kalau buat di road bike, teman-teman yang udah mulai ikut peletonan, mungkin yang cadence-nya lumayan tinggi atau speed-nya yang tinggi, kalau pakai sepatu biasa itu kadang-kadang di keadaan tertentu, di RPM tertentu dan di speed tertentu itu sering lepas kakinya. Sering lepas kakinya itu nanti malah untuk maintenance kecepatan dan tenaganya itu nggak efisien. Nah bahkan kadang-kadang kalau yang kelepas kakinya itu di saat putaran yang lebih kencang lagi, itu kadang berbahaya buat teman-teman yang ada di samping. Jadi kadang lagi enak kenceng-kenceng begini, kita pengen ngejar, pedalingnya lepas, kadang kebengkok sedikit stang. Jadi artinya untuk transfer tenaga pun pedal klit ini sangat dianjurkan, karena dia nggak cuman satu arah aja. Artinya begini, karena dia keikat di kaki. Jadi kalau kaki kiri ngegoes, kaki kanan ikut ketarik. Karena kaki kita kan nempel di si crank ya. Iya. Jadi selama ini bergerak, ini juga kedorong. Begitu juga sebaliknya. Kalau ini kedorong, ini ikut kedorong lagi. Jadi prosesnya begitu seterusnya. Jadi klit ini kalau dari kesimpulannya tuh sangat penting sekali dalam hal bersepeda untuk speed ya. Untuk speed, untuk jaga RPM kita, untuk transfer tenaga yang lebih baik, itu sangat-sangat dianjurkan. Lalu untuk biasanya teman-teman ini yang baru-baru itu takut jatuh.
Nah ya, jadi sebenarnya itu saya mau tanyakan juga nih, dan Om Iman sudah membahas nih soal klit. Jadi kita kan pesepeda pemula nih Om Iman. Ya. Jadi kita beli rata-rata sepeda yang kita beli itu otomatis nih pedalnya Pedal biasa. biasa ya. Dan Oke. itu nggak bisa dipakai di klit ya. Beda lagi pedalnya nih. Nggak bisa di saat Om pakai pedal biasa, Om beli sepatu klit, nggak bisa. Nggak bisa ya. nempel. Iya. Berarti yang kalau kita mau pakai klit itu harus beli pedalnya dulu. Pedal yang pedal klit, Kemudian sepatunya beli sepatu klitnya, klit. pakai sepatu yang pakai klit yang road Ya. bike gitu ya. Mungkin nggak kita pakai ada nggak opsinya kita pakai pedal klit yang berbeda? Apakah harus dengan pedal road bike atau dengan pedal model lain bisa nggak? Nggak Ya. harus. Kalau pertanyaannya itu jawabnya nggak harus. Karena kadang-kadang saya sendiri, misalkan hari ini atau besok mungkin pengen goes panjang yang agak santai, adventure lah mungkin, atau semi touring lah. Itu kadang malah saya sangat nyaman sekali dengan pedal klitnya MTB. MTB ya. Iya, karena Untuk yang saya goes nggak panjang. butuh power yang gimana, nggak butuh RPM yang gimana. Kadang juga kita ngelewatin jalan yang kurang bagus karena sepatu MTB dan klit MTB itu nggak terlalu ngiket, dan di saat kita turun jalan kaki dari sepeda dia tapaknya bagus kayak sepatu biasa. Nah, kalau sepatunya road bike itu dia sifatnya lebih kaku, lebih keras, sama kalau jalan di aspal dia nggak nempel, jadi Nggak nempel. kelatak-klotok, Oh. licin. Jadi ya bisa aja buat teman-teman yang apakah harus pakai klit sepatunya road bike mungkin lebih mahal apa kurang nyaman apa gimana, silakan aja pakai sepatu atau pedal klit MTB pun bisa. Tapi untuk performance yang memang untuk kita pengen RPM-nya segini, kecepatannya segini, dianjurkan untuk pakai yang road bike punya. Mundur sedikit kita Om Iman. Ya. Mundur sedikit, ini kita udah bahas bagaimana klit ya. Nah, untuk pemula nih, seperti saya bukan anggap ya. Saya memang ada rencana nih mau beli klit. Ya. Apa pertama yang mesti kita perhatikan untuk memilih klit ini? Oke, untuk Pemula nih, dari untuk segi pemula, pemakaiannya, ya. fungsinya gitu. Bahannya mungkin. Satu ya buat pemula beli yang budget aja. Artinya Budget. gini, beli yang entry level, nggak perlu yang karbon, nggak perlu yang mahal. Ada pengaruhnya? Kalau ditanya ada pengaruhnya, ada banget. Ada ya? Iya. Ada pengaruh. Jadi di saat kayak Panut. kayak gini ya, Coba lihat. kita balik lagi buka. Nah, ini Avelio ini kan dia punya tapaknya karbon. Nah, otomatis ini akan lebih kaku, lebih keras daripada yang plastik reinforce. Nah, buat saya pribadi walaupun udah cukup lama ikutan di road bike, saya kurang cocok sama sepatu klit yang tapaknya karbon. Oke. Karena kenapa? Ini terlalu kaku, keras banget. Kenapa? Alasannya kenapa? Jadi kadang-kadang di saat kita main agak panjang ya, saya pengen kayak begini Om. Ini Om bisa. Nah, Ya lebih kadang lunak kita ya, lebih main lagi ya. main panjang itu kaki tuh pengen istirahat Ya, gini. ya. Ini nggak bisa. Tuh. Karena mau lepas pun kayaknya klit ini susah juga ngelepasnya. Ya. Nah, jadi sesuaikan dengan kebutuhan. Tapi kalau memang teman-teman memang yang punya powernya gede, tahan sama kondisi yang kaku dan keras seperti ini pilihan yang lebih bagus. Oke. Ini Iya. kekakuan itu kan ada stiff istilahnya ya, Pak. Ada, Om. Stiff ya. Stiffness. Stiff 8, 10 Ya, ini kan ada angkanya 10. Ada di situ. Ada. Oh, ada ya. Itu Ah. bisa diterangkan ke bagaimana gitu. Jadi angka ini menunjukkan kekakuan dan kekerasannya. Semakin besar nilainya, dia semakin kaku, Semakin stiff ya. semakin stiff. Jadi semakin rendah nilainya, dia semakin flex. Jadi buat teman-teman, bagus yang stiff berapa? Silakan cobain sendiri. Cocoknya di yang mana? Nah, itulah yang cocok. Berarti Jadi jangan ikut-ikutan orang. Oh, nggak ada baku ya, Ini aturan bakunya sepatu gitu. mahal, stiffnya 12 sekian. Nanti pas dipakai ternyata kok sakit ya Om. Ya salah sendiri. Jangan Iya, ikut-ikutan iya. orang kalau buat
beli ini. Semuanya mengenai perasaan ya. Ya, Balik lagi ke budgeting dan perasaan ya, Budgeting, guys. cobain dulu. Jadi- Nah, cocok nggak pakai stiffness 10? Ada alasan Gitu. untuk semuanya ya. Kalau saya jujur nggak cocok, itu kan. Mungkin teman-teman cocok, ambillah yang stiffness 10. Kalau merek ya silahkan apa aja boleh. Nah, itu soal milih bahan ya Om Iman ya. Ya. Terus kalau pengaruh ke pedal jenis pedal dengan klitnya ada nggak yang mesti kita perhatikan? Apakah mereknya semuanya kita pakai merek ini cocok dengan ini nggak? Kira-kira kayak gitu. Jadi kecocokan masing-masing itu balik lagi sama orangnya masing-masing. Arti gini, kayak pedal klitnya Shimano Nah, itu dia area cakupan ikat kakinya lebih lebar daripada merek Loop. merek lo. Jadi misalkan tadi pedal, Ini Shimano ya? nah ini selebar ini ya misalkan. Nah kalau Loop tuh cuma segini. Artinya apa? Dia kan ngikat kaki kita di tapak begini ya. Hmm. Nah, ini dia nempelnya lebih lebar di permukaan kaki kita di sini. Kalau Loop dia lebih kecil. Nah, silakan aja teman-teman coba. Kalau yang punya kaki lebar mungkin boleh coba Shimano. Ya, saya lebar nih kaki. Ya, Seperti Shimano lah ya. kalau kontur kakinya mungkin yang nggak tahu lebar mungkin boleh coba di Loop. Tapi ini nggak justifikasi ya, kadang ada juga orang yang kakinya nggak gitu lebar lebih cocok di Shimano ya. Cobain aja. Berarti kalau kita bisa bilang, walau kita sudah paham ya beberapa opsi pemilihannya, mungkin sarannya lebih baik kita memang konsultasi ya sebelum kita Ya. beli, daripada datang juga lah kita tanya-tanya Ya. dengan yang lebih berpengalaman. Ya. Enaknya yang mana? Benar. Coba dulu, punya kawan pinjam boleh kali ya. Kayak Didatang, ini pinjam, lagi, Om. cek. Saya coba mungkin ambilin ya. Ya. Jadi itu guys. Jadi Ini perlu konsultasi nah, kita. ini klit kan ada 3 warna. Ya. Kalau di Shimano ada merah, ada biru, ada kuning. Hmm. Nah, kayaknya yang merah ini dia paling keras. Oke. Artinya gimana, Om? Kekerasan ini dia nyantol di sini. Hmm. Jadi kalau yang merah Om tempel di sepatu ini, begitu Om pengen buka itu keras. Hmm. Nah, Pengaruh ya. pengaruh. Jadi kalau buat pemula saran saya cari yang paling enteng aja. Cari yang paling enteng guys. Ya, belajar dulu. Belajar dulu, Ya, konsultasi ya. Kadang-kadang dengan gini, ahlinya. pemula dikasih yang paling keras. Ini kan biasanya mereka jatuh ya, jatuh waktu mau turun dari sepeda. Karena pakai yang paling keras tuh dibuka tuh susah. Oke. Nah kalau pakai yang misalkan yang entengan yang ini, itu kaki begini sedikit dia udah copot dari Jatuh pedal. kita nanti. Klak. Bisa jatuh. Enggak, jadi artinya ngebukanya dari pedal lebih gampang kalau Iya, yang iya. ini. Karena- Kalau yang merah lebih susah. Ya karena memang ketakutan kita membeli klit nih ya salah satunya itu kita lihat di banyak di YouTube ya Om Iman ya. Jatuh. Pengalaman sepeda jatuh bego ya, jago. Oh, Jatuh artinya bego. gini, dan gak usah takut karena biasanya kan jatuh itu karena lupa buka. Lupa buka. Dan biasanya lupa buka itu kan di saat kita udah mau turun, artinya speednya pelan. Oke. Ya jadi pun kalaupun jatuh ya paling jatuh begini udah mau parkir sepeda lupa buka gedebrak. Jago ya. Enggak yang lagi kita ngebut, kita kan nggak mungkin lepas Iya, iya, pedal iya, kan iya, lagi iya, ngebut. iya. Nah itu aja sih sebenarnya. Oke, jadi dari pemilihan klit ya berarti balik lagi kita yang disesuaikan itu adalah pedal dengan klitnya. Pedal Semua dengan klit klitnya. akan cocok dengan semua sepatu. Ya, Tapi klit akan cari pasangan dengan pedalnya. ya. Nah, gitu ya. Tuh ya, cobain lah di kaki masing-masing mana yang lebih cocok. Yang keras kah, yang enteng kah? Ada pertanyaan dari pemirsa Om Iman. Silakan. Ya, biasanya oke. ini kan ada yang nih, yang takut nih Bang Iman. Awal-awal untuk pakai klit ini pasti takut ya. Nah, kira-kira gimana mengatasi ketakutan itu Ya. memakai klit itu? Untuk mengatasi ketakutan itu caranya cuma satu. Cobalah pakai. Coba pakai dulu Iya. ya. Karena gimana caranya? Kita mau mengatasi ketakutan tapi nggak nyobain. Nggak Ya, bisa. siap. Nah, jadi artinya ingat-ingat aja kayak kita bilang tadi, jatuh saat pakai klit itu
akan terjadi saat kita mau parkir, mau turun dari sepeda, bukan di kecepatan tinggi. Jadi pun artinya ya kalau jatuh pun ya kan pelan. Ya ingat-ingat aja di saat kita misal gini, kita lagi goes depan lampu merah, otomatis rombongan depan berhenti ya. Di saat kita mau nyampe misalkan ada 10-20 meter, buka dulu klipnya. Oke. Dan kan teman-teman di depan kan pasti juga ikutan buka kan. Iya. Itu bunyi itu biasa keletak. Nah, kita kalau udah dengar begitu ikutan buka aja ya. Terus yang diperhatikan misalkan kita buka kaki kanan, kita nurunin kakinya untuk ke jalan. Kaki kanan gitu ya. Biasanya sering lupa di situ. Iya betul. Jangan kaki kiri. Iya, Jadi iya, kita iya. buka kanan nih. Depan lampu merah, cetek. Jangan turun kaki kiri karena ini masih Oke. nempel kan Iya, di betul, pedal, betul. masih keikat. Turunlah kaki kanan. Kalau memang pun ragu, buka dua-duanya. Oke Om Iman. Makasih Om Iman. Berarti dari pembicaraan kita ini saya udah nangkap nih Om Iman. Ya. Sebagai pemula, selain kita mesti mikirkan budgeting, kemudian kita mesti tahu teknisnya juga ya. Ya. Apa alasannya kita membeli, Ya. jangan ikut-ikutan. Jangan. Jadi lebih baik lah kalau walaupun kita punya budget yang agak besar, disarankan kita konsultasi dulu lah ya. Ya. Konsultasi dulu, trial dulu, Benar. baru kita beli klitnya. Ya. Mantap. Nggak ada masalah kalau memang punya kemampuan yang lebih, beli yang lebih bagus. Tapi saya berharap teman-teman yang udah spend uang dengan barang yang lebih bagus, artinya kan dia lebih mahal. Oke, siap. Harganya. Paling tidak jangan salah beli. Iya. Nah, mau itu di kekerasannya sendiri ataupun kayak ini kayaknya klipnya kurang lebar nih, jadi sakit misalkan. Nah, paling nggak gitulah. Siap. Itu masing-masing brand itu beda nomor Bang Iman. Sebab kebanyakan itu ada kawan-kawan yang beli lewat online terutama ya, ternyata biasa pakai sepatu nomor 42. Ternyata setelah dipesan 42 ternyata sampai di rumah sempit gitu kan. Bener Om. Jadi sekali lagi teman-teman yang pengen beli sepatu klit, jangan pernah patokan sama nomor. Nomor enggak? Artinya Coba gini, ya, harus di try ya. bisa tanpa coba. Caranya gini, misalkan hindarilah misalkan Om pakai sepatu kerja 41. Oh, beli sepatu klit 41 nggak bisa. Tetap patokan ukuran insole. Install. Nah, jadi setiap Om punya insole sepatu di rumah misalkan 27 cm. Ya. Nah. 27. Belilah Sudah sepatu 43 klit tuh. yang insole 27 cm. Mau dia penomorannya di situ 45, 46. Selama insole-nya sama, pasti masuk. Oke, note lagi Om Iman. Banyak yang kita catat di podcast kita hari ini Om Iman. Terima kasih. Jadi sarannya kita konsultasi dulu sebelum beli sepeda, bawa duit banyak-banyak kalau mau yang mahal ya Om Iman ya. Oke, siap. Terima kasih Om Iman. Sama-sama. Mungkin kita bahas banyak yang mau kita bahas, tapi mungkin kita lain kali aja Om Lain Iman. waktu, Kita ya. di lain waktu videonya. Oke guys, terima kasih guys sudah nonton video ini sampai selesai. Ketemu lagi kita di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.